make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Oke, halo guys, kembali bersama saya Jody di sini. Nah, kali ini kita kembali ya ke series kita tentang hujan satelit, pengambilan data hujan satelit. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari itu bagaimana cara mengambil data hujan satelit, yaitu satelit GPM, ya, satelit GPM. Nah, jadi satelit GPM ini merupakan satelit yang berasal dari NASA. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu lah, NASA itu sudah banyak mengeluarkan banyak satelit. Dan kemarin itu sebenarnya ada dua. Itu yang pertama ada TRMM, yang kedua adalah GPM ataupun GPM. Nah, jadi GPM ini sekarang yang tetap digunakan oleh NASA. Nah, jadi sebelumnya itu ada TRMM itu yang pertama kali yang beredar di NASA ya, dari NASA. Dan GPM ini baru beredar itu pada tahun awal 2000 kalau tidak salah, tahun 2003 kalau tidak salah ya. Nah, jadi kita akan mulai ya untuk cara pengambilan datanya. Jadi yang pertama teman-teman itu harus tahu itu adalah di sini. Alamat emailnya itu ataupun alamat websitenya itu adalah di giovanni.gsfj.nasa.gov/giovanni/hashtag. Nah, ini bisa juga hashtagnya nggak perlu ditambahkan, sampai Giovanni-nya aja ya. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Nanti setelah kita buka websitenya, nanti akan secara otomatis terbuka halaman seperti ini teman-teman. Halaman seperti ini. Nah, tinggal kita itu harus login ya. Saya tidak pernah juga sih menggunakan yang limited access, tapi sebisa mungkin login aja ya, supaya kita dapat full fasilitas yang diberikan, fitur yang diberikan. Nah, nanti silahkan teman-teman login, klik login. Nah, dia akan muncul username dan password. Nanti kalau untuk mendapatkan username dan password ini, teman-teman kita harus register terlebih dahulu. Jadi nggak apa-apa, register aja. Ini gratis kok teman-teman, gratis. Jadi pertama isikan username, yang unik, password dan password confirmation, kemudian isikan nama dan sebagainya. Yang paling penting adalah yang di warna merah ini ya teman-teman ya. Nama akhir, email. Nah, email juga yang paling penting harus benar ya emailnya ya, karena nanti kita akan butuh email verifikasi. Kemudian negara ataupun country, affiliation itu bisa education, not profit atau sebagainya, ataupun dari pemerintahan, komersial dan seterusnya. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin pilih yang education, ataupun dosen silahkan pilih education. Kemudian user type-nya itu bisa pilih scientist ataupun public user, silahkan dipilih saja. Kemudian ini jika tidak ada di atas, silahkan isi di sini organisasinya, silahkan. Kemudian di sini bisa pilih kategori studi apa yang ingin kita tinjau, misalnya dari clouds ataupun dari atmospheric airspeed dan sebagainya. Nah, silahkan dipilih. Nah, kalau kita hujan berarti kita pilih yang hydrologic cycle kayak gitu ya. Itu bebas saja dipilih. Kemudian agreement silahkan di checklist. Ini kalau misalnya pengen tertarik MERS dan ESA dan sebagainya, kita checklist. Kemudian checklist di sini I'm not robot. Nah, kemudian nanti silahkan klik register di for data di sini. Kemudian nanti teman-teman silahkan buka email teman-teman sekalian. Nantinya akan dikirim password dan juga link untuk verifikasi ya, silahkan diisi. Kemudian yang teman-teman juga harus perhatikan itu di username ini harus apa dia, silahkan dibaca ya teman-teman ya. Dan juga passwordnya harus bagaimana, karena nanti kalau nggak sesuai ini dia nggak akan mau mengisikan menerima password kita dan juga username kita. Jadi disesuaikan dengan ini seperti itu. Nanti kalau dia pernah dipakai akan diberitahunya ya. Seperti itu teman-teman. Oke, jika kita sudah login dan juga jika kita sudah register ya, kemudian dapat verifikasi, klik email verifikasinya. Kemudian nanti teman-teman silakan login melalui tombol login di sini. Klik login, masukkan username dan passwordnya. Nah, dia akan loading. Sesuaikan. Nah, seperti ini dia teman-teman ya. Oke. Nah, jadi langsung tampil seperti ini ya. Dan pastikan di sini sudah ada nama kalian ya, nama username kalian dan tulisan logout. Jadi bukan login lagi tapi logout di sini. Nah, kemudian untuk mengambil datanya itu
Di sini ada beberapa parameter yang harus diisi. Yang pertama ada select plot, ada select data range, kemudian ada select region. Kemudian di sini ada variables. Yang pertama kita pilih yang select plot. Nah, select plot ini berisi tentang data seperti apa yang kita butuhkan. Apakah data dalam bentuk map, apakah data dalam bentuk time series, comparison, dan vertical, dan miscellaneous. Karena kita mau mengambil data hujan, tentunya juga time series ya, berbentuk time series, kita gunakan yang bagian time series ini. Dan biasanya kita gunakan yang time series area average. Jadi kita ambil yang area average yang rata-rata di satu area saja. Kalau di sini area average yang ada beberapa daerah kayak gitu. Kalau kita mengambil satu daerah, kita ambil yang area average. Kita klik area average time series ya. Kemudian kita ambil data. Nah, ini bisa antar dua, bisa teman-teman masukkan dulu GPM-nya atau datanya, karena beberapa satelit ada yang memiliki batasan waktu. Jadi ada yang dia hanya sampai mungkin bulan kemarin, jadi kita harus menyesuaikan kayak gitu. Jadi pertama kita pilih dulu di sini. Nah, kita ambil, kalau tidak salah untuk GPM itu paling maksimal dia itu di bulan bulan September tahun lalu. Nah, jadi bisa diklik di sini GPM, kita search. Nah, seperti ini dia akan muncul. Di sini adalah end date-nya. Jadi teman-teman kita harus melihat end date-nya si data tersebut. Jadi ada memang end date-nya sampai sekarang. Misalnya ini. Nah, di sini dia end date-nya sampai hari ini. Tapi dia bukan untuk general user. Jadi ibaratnya walaupun dia end date-nya paling terbaru, dia masih ada beberapa error data yang perlu dikalibrasi. Jadi ada beberapa waktu kalibrasi. Misalnya kayak di sini. Ya, misalnya kayak end date-nya itu di sini. Nah, dia baru general for user. Berarti dia recommended for general user. Jadi di sini dia datanya itu udah dikalibrasi, udah dihapus semua error-errornya dan juga udah disesuaikan. Tetapi kalau yang di sini dia memang paling baru, tapi ada masih error-error yang tertinggal dari data tersebut, seperti itu. Jadi bisa pilih dulu GPM-nya, sesuaikan dengan apa yang kalian cari. Misalnya mungkin kita ingin mencari data yang tercepat, nah kita pilih yang di sini. Nah, yang dia itu datanya itu paling terkini kan, tanggal 30 bulan 1 atau tanggal 31 bulan 1. Dan sini ada early run dan ada late run. Jadi dia ada dua kali penjalanan data. Yang pertama itu ada early run. Jadi early run itu adalah pengambilan data pertama yang langsung direkap ya. Mau dia error mau enggak, yang penting dia direkap, dan biasanya ini masih berbentuk data mentahan. Nah, kemudian di sini juga ini late run. Jadi dia ada dua kali pengambilan. Misalnya kita mengambil setengah jaman, dia mengambil di setengah jam yang pertama atau di detik ke 01 sampai yang untuk pengambilan terakhirnya itu di detik mungkin di setengahnya kayak gitu loh. Jadi dia ada dua kali pengambilan, ada early dan ada late. Nah, untuk yang final, final ini adalah dia itu rata-rata dari early dan juga late-nya itu. Makanya ini namanya final run. Dan di sini dia itu ada akumulasi data, ada yang random error, ada yang udah nggak random error lagi. Nah, berarti di sini dia sudah full. Makanya rekapan data itu masih sampai tanggal 30 bulan 9. Nah, ini yang paling bagus kita gunakan untuk penelitian. Nah, sedangkan kalau teman-teman ya pengen mengambil data yang terbaru, bisa gunakan yang random error dulu kayak gitu. Tapi di sini catatannya ya, pengambilan datanya itu ataupun data yang disediakan itu belum dikalibrasi ya, belum dikalibrasi, jadi masih banyak errornya kayak gitu. Oke ya, jadi kita pilih waktunya, sesuaikan. Misalnya kalau kita mau mengambil data yang ini aja ya, late run dari data setengah jaman atau data setengah jaman yang final run aja deh. Nah, jadi untuk penelitian sebenarnya bagusnya yang ini, yang multi satelit, yang recommended for general user. Jadi di sini udah benar-benar kalibrasinya sudah baik. Sedangkan kalau yang di sini itu masih banyak errornya. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan mitigasi gitu, kita bisa gunakan yang di sini juga nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita pilih, karena di sini dia itu maksimal end date-nya itu pada 30 bulan 9 tahun 2021. Makanya kita harus pilih dia maksimal tanggal 30 bulan 9. Ya, kita pilih yang 2021 tanggal 30 bulan 9. Tanggal 30 bulan 9 ya. Berarti dia itu kita ambil dari tanggal 1. Kita ambil yang tanggal
satunya aja deh, tanggal satunya aja, tanggal 1. Kita ambil yang data setengah jamannya aja. Ya. Nah, sini catatan saya, jika teman-teman itu mengambil data, itu gunakan kurun waktu bulanan aja teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau mengambil data yang tahunan, itu nanti akan lama loadingnya. Kita akan lihat nanti kenapa saya katakan seperti itu. Kemudian disesuaikan. Nah, di sini nanti ada time rest-nya. Ini sepertinya sudah ini ya, disesuaikan dengan waktunya. Nah, kalau dia tadi ada time rest-nya, kita save lagi dulu. Nah, di sini ada time rest-nya. Jadi dia bisa dalam waktu harian, bisa dalam waktu bulanan. Jadi kalau misalnya mau ngambil kurun waktu 1 tahunan, minimal itu bulanan. Jangan gunakan yang setengah jaman. Karena loading datanya nanti akan sangat lama teman-teman. Dan aplikasinya akan tertutup sendiri. Kayak gitu. Jadi takut mengantisipasi error tersebut, kita gunakan yang bulanan aja. Kayak gitu, 1 bulanan. Misalnya mau mengambil data bulanan, kecuali dalam bulanan ya bisa mengambil tahunan lah. Tapi kalau kita mau mengambil yang harian, gunakan per bulan. Maksimal 3 bulan lah. Maksimal 3 bulan kalau kita ambil harian. Nah, kalau kita mengambil yang setengah jaman, itu maksimal kalau nggak salah 1 bulan. Kalau 1 bulan itu udah sangat lama itu dia uploading datanya. Nah, jadi setengah jaman itu ambil dia itu, kita contohkan aja ini 1 hari aja ya, tanggal 1 bulan 9 tahun 2021. Nah, kemudian kita pilih yang recommend for general user tadi, yang ini setengah jaman ya. Nah, yang ini. Dan juga di sini ada variabel juga. Jadi kalau teman-teman bingung, misalnya data hujan apa yang pengen diambil, nah di sini bisa dipilih. Misalnya hydrology. Nanti hydrology juga akan diberikan data-data apa yang disediakan di hydrologinya, seperti itu. Jadi bisa kita pilih disiplin ilmunya sesuaikan dengan yang kita pengen. Tapi intinya adalah di select plot, select data range ini, dan juga nah ini yang juga kita harus perhatikan, itu di select region. Jadi ini sedikit berbeda dari kalau kita ambil data di Persian dan juga di GSMap ya, GSMap Jaksa. Kalau di Persian dan GSMap Jaksa itu kita bisa menginput data SHP kayak gitu. Datanya langsung terbentuk seperti peta. Nah, kalau di sini dia hanya dalam bentuk kotaknya saja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengambil data titik, itu nggak bisa di sini gitu. Nah, misalnya kita ngambil di Indonesia di sini. Kalau kita mau mengambil data titik, itu gunakan kotak dia. Jadi bentuknya kotak. Jadi kan kalau di GPM itu grid yang digunakan itu adalah 0,1 kali 0,1. Satu grid itu adalah 10 km. Jadi itu 1 km kali 1 km. Nah, kalau kita bicara tentang gridnya itu, kan dia 0,1. Berarti dia setiap kelipatan 0,1. Misalnya kalau punya teman-teman itu titiknya itu ada di 0, X-nya itu 0,125, Y-nya itu ada di 1,175 misalnya kayak gitu. Nah, dia itu hanya membaca itu setiap kelipatan 0,1. Jadi kalau tadi 0,125, berarti batasan kirinya itu adalah di 0,1, batas kanannya itu ada di 0,2 kayak gitu. Dia nggak bisa dibaca pas di 0,125. Jadi teman-teman masukkan 0,1 dan 0,2 kayak gitu. Nah, misalnya kalau dia titiknya itu di tadi 0,175 kan, 0,175, 0,275 misalnya, 0,275 berarti dia itu batas bawahnya 0,2, batas atasnya itu 0,3 kayak gitu. Nah, misalnya seperti ini. Kita juga bisa menggunakan klien di sini. Nah, ini kan bisa kita pilih sesuai dengan yang kita mau. Misalnya kalau kita ngambil yang di Batam nih, nah sini Batam ya. Nah, di sini dia akan mengambil secara box kayak gitu loh, secara box. Jadi ini cara bacanya, ini adalah batas kiri, ini adalah batas bawah ya, yang ini adalah batas kiri, yang paling kiri ini. Nah, ini adalah batas kiri, ini adalah batas bawah atau selatan, ini adalah batas utara atau atas, ini adalah batas kanan atau timur ya. Jadi pilih, sesuaikan dengan teman-teman inginkan. Ya, jadi ambil batasan wilayahnya. Batasan wilayah paling kirinya berapa, paling bawahnya berapa. Misalnya kalau teman-teman mau mengambil data dalam satu provinsi misalnya. Batas provinsi paling kirinya berapa, paling baratnya berapa, paling selatannya berapa, utaranya paling timurnya berapa, paling utaranya berapa. Kayak gitu ya.
Oke, misalnya kita ambil yang di Batam di sini misalnya, di Batam. Nah, kemudian kita search GPM, kemudian dia akan menampilkan seperti ini. Pilih dia yang tadi recommended for general user di sini. Nah, ini dia sudah dikalibrasikan, tinggal kita plot. Nah, di sini kita bisa pilih antara inci per hari atau inci per hour atau milimeter per hour ya. Inch per hour atau milimeter per hour. Ini bukan hari ya teman-teman, jangan salah kaprah gitu ya. Ini hour dia, milimeter per hour. Oke, kemudian kita plot. Nah, di sini yang saya katakan itu kalau teman-teman mengambilnya itu lama ataupun mengambil datanya itu kurun waktu 2 tahun, misalnya langsung 2 tahun. Nah, sebentar ya, ini agak. Nah, di sini dia akan loadingnya lama gitu. Makanya saya katakan itu kalau bisa, kalau mau mengambil data setengah jaman, itu tergantung time rest teman-teman ya. Kalau dia setengah jaman, ambil datanya itu maksimal 1 bulan. Kalau misalnya dia datanya itu harian, ambil dia dalam kurun waktu 3 bulanan kayak gitu. Biar ini pada saat merequest pending ini ataupun meloading ini, dia tidak akan lama kayak gitu loh. Nanti kalau dia kelamaan, ini bisa error teman-teman. Jadi dia ada batasan waktu pengerjaannya. Nah, ini dia kemudian cepat kan. Nah, jadi kelihatannya cepat karena tadi kita ambil batasan waktunya itu ada di 1 jaman kayak gitu, 1 harian. Oke ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini dia setelah di loading sekitar tadi 2 menit. Nah, ini aja sedangkan data saya yang cuma 1 hari itu bisa loadingnya sampai 2 menit kayak gitu loh. Apalagi kalau dia digunakan dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi sebaiknya ya setengah jaman ini ambil yang 1 harian terus per harian. Nah, seperti ini dia gambarannya. Jadi kalau kita sudah mengplot, dia harus menampilkan data yang gambaran seperti ini, data histogram. Nah, jadi mulai dari dia 00 sampai ke 00 tanggal 2 September ya. Jadi di sini dia ini untuk Y-nya itu dia sumbu Y-nya itu milimeter per jam, sumbu X-nya itu adalah satuan waktunya. Jadi di sini dapat kita lihat peak-nya itu ataupun puncaknya itu ada di sekitar, kalau ini 12 tambah 6 berarti di sini 3, ada di jam 22 ya, seperti itulah, ataupun setengah 10 atau jam 10 lah, ini sekitar segitu. Nah, jadi peaknya di situ. Ini bisa kita langsung download di sini, kita download di image-nya di sini. Nah, kita download dan masuk ke temur kayak gini dia gambarannya ya. Nah, ini untuk data setengah jaman. Kemudian bagaimana kalau kita mau mengambil data tabelnya? Data tabelnya itu kita ambil dari sini, download, kita ambil yang CSV ini. Nah, jadi langsung dia berbentuk Excel. Nah, kalau kemarin kan ada beberapa data itu yang dia masih dalam bentuk TXT dan kita harus mengubah ke Excel. Ini langsung berbentuk Excel dia. Nah, di sini kita sudah melihat dia dalam bentuk setengah jaman. Nah, karena di sini unit yang digunakan, waktu yang digunakan itu adalah waktu sentral ya, Greenwich Mean Time. Nah, jadi kita harus mengkonversi waktunya ke waktu Indonesia, misalnya di Indonesia ya. Misalnya di bagian Batam kan itu waktu Indonesia Barat kan. Maka kita majukan dia ke 7 jam setelahnya kayak gitu. Ini kita move, kita cut, kita tambahkan ke jam 7. Karena kan kalau di WIB dia itu 7 jam lebih atau plus 7 kayak gitu kan. Kalau WITA itu berarti plus 8. Kalau WIT itu plus 9. Jadi bisa disesuaikan dengan waktu yang kita punya. Jadi jangan lupa ya, cukup penting ini ya teman-teman, disesuaikan waktunya dengan yang di lokasi teman-teman ingin tinjau kayak gitu. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi di sini. Berarti dia itu harusnya naik setengah jam ke sampai 6.30 di tanggal 2 September. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengambil waktu yang lebih tepat, itu mundurkan dia 7 jam sebelumnya. Gitu. Ya. Oke, seperti itu. Ini berarti dia sudah pas, dia sudah waktu WIB. Ya. Jadi begitulah cara mengambil data hujan satelit
GPM melalui situs giovanni.gsfc.nasa.gov. Sebenarnya ada situs tersendiri untuk GPM-nya ya. Ada situs tersendiri, tetapi di situs tersebut kita belum bisa mengambil data secara full seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen mengambil lagi datanya, silakan ambil dari sini, back to data selection, kemudian pilih lagi waktu yang ingin digunakan ataupun tempat atau lokasi yang mau diambil, silakan, dan langsung di-import lagi datanya. Dan ingat yang seperti yang saya katakan tadi, saran saya itu baiknya kalau mau mengambil data setengah jaman itu ambil dia dalam 1 harian supaya loadingnya lebih cepat. Nah, kalau misalnya dia itu 2 hari aja kayaknya udah memakan waktu sekitar 4 menit atau 10 menit lah nanti. Nah, misalnya mau mengambil data yang harian itu bisa teman-teman ambil dia dalam kurun waktu 1 bulan kayak gitu supaya lebih cepat. Oke teman-teman, mungkin saya rasa cukup untuk apa kita hari ini ya, pembelajaran kita pada hari ini, pada video ini. Jadi terima kasih teman-teman atas perhatiannya semua, dan juga jika teman-teman punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like ya untuk video ini, dan juga silahkan subscribe bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang seputaran hidrologi, seputaran sumber daya air, dan juga pengambilan data di satelit. Nanti kita akan lanjut lagi ya series berikutnya. Kalau tidak salah nanti kita akan lanjut ke CMOV dan juga mungkin ada satelit Palapa juga. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Oke guys. Make it better.